Babak baru sidang kasus korupsi dana anggaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua 2021 kembali digelar di Pengadilan Negeri PNK 1A Jayapura. Sebelumnya, dengan agenda tuntutan sudah dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPU dan pada hari Rabu 11 Juni 2025, sidang kembali digelar dan masuk dalam tahap agenda pembelaan dari kuasa hukum dan pledoi dari masing-masing terdakwa. Erwin Hutagaol SH, Julius Jansen Panjer SH, dan Riko Potan Gultom SH yang merupakan penasehat hukum terdakwa Reki Douglas Ambrau menyimpulkan bahwa penuntut umum di dalam tuntutannya adalah tidak tepat dan penuntut umum cenderung tendensius karena tidak mempertimbangkan dan menganalisa dengan cermat tentang seluruh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Terkait dengan pledoi atau pembelaan yang sudah kami sampaikan, baik itu pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum maupun pribadi yang disampaikan oleh terdakwa, pada intinya kami mengungkapkan fakta persidangan yang dirangkum mengenai 3 poin atau 3 hal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama mengenai pengembalian ataupun tagihan kelebihan dana dari Hotel Paparisa Anusa sebesar 26 juta sekian. Menurut jaksa, terdakwa tidak melakukan penagihan, tapi fakta persidangan itu semua sudah terungkap bahwa bidang transportasi sudah melakukan penagihan melalui surat secara tertulis yang ditujukan langsung kepada Direktur Hotel Paparisa. Itu sudah dibuktikan dalam persidangan. Yang kedua, saksi juga ada saksi Elvira, ada saksi media itu mengungkapkan dalam persidangan bahwa selain tertulis juga sudah melakukan penagihan secara lisan melalui seluler, melalui WhatsApp. Itu sudah komunikasi langsung dengan Direktur Hotel Paparisa. Tetapi memang dari pihak hotelnya yang belum mengembalikan. Nanti dikembalikan setelah proses penyidikan. Pengakuan daripada pemilik hotel ataupun perwakilan pemilik hotel, mereka sudah mengembalikan kepada kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sisa dana bidang transportasi yang masih ada di rekening bidang, yaitu sebesar kurang lebih 250 juta sekian. Dana itu sejak awal memang ada di rekening itu, dan rekening itu bukan rekening pribadi terdakwa. Itu adalah rekening bidang transportasi yang rekening giro ya, rekening giro bidang transportasi yang ada di dalam pengelolaan daripada bendahara bidang, bukan dipegang secara pribadi oleh terdakwa. Dana itu sebenarnya bagian dari dana yang diperintahkan oleh terdakwa untuk dikembalikan atau distorkan oleh bendahara bidang ke PB PON. Itu sudah disampaikan oleh terdakwa jauh-jauh hari sebelum ini menjadi masalah. Buktinya ada sisa dana tunai yang dipegang oleh bendahara bidang kurang lebih 340 sekian juta yang memang distorkan oleh bendahara bidang ke PB PON. Tetapi sisa dana ada sebesar 220 itu terdiri dari 240 sekian yang dananya ditambah bunga-bunga bank lah, sehingga total 220 itu masih tersimpan di rekening. Itu memang terjadi demikian, tetapi terdakwa sebenarnya sudah mengeksekusikannya. Nah, waktu di persidangan itu terungkap menurut bendahara bidang, kenapa itu belum dikembalikan? Dia katanya bingung mau kasih kembali kemana. Tapi sebenarnya itu sudah jelas. Saksi Elvira kemarin bilang, ya benar, ketua bidang sudah menginstruksikannya untuk dikembalikan. Dan fakta hukum juga pada saat PON selesai ternyata bendahara bidang pada saat itu mengalami sakit, gangguan di otaknya sehingga tidak bisa diajak komunikasi. Itu pengakuan dari bendahara, juga saksi Elvira dan terdakwa menjelaskan itu. Sementara itu disinggung terkait dana 4 miliar yang sempat terungkap di persidangan, Erwin selaku kuasa hukum mengungkapkan, kalau mengenai 4 miliar sebenarnya sejak awal itu tidak ada disangkakan kepada klien kami, terdakwa. Tidak ada, hanya saja bunyinya ada disebut transportasi, padahal sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan bidang transportasi. Dan dari dakwaan jaksa penuntut umum maupun tuntutannya itu tidak ada disangkut pautkan dengan klien kami sebagai penuntut bidang. Jadi klien kami sama sekali tidak mengetahui itu. Berarti bisa dibilang dana siluman, uang siluman di... Kami tidak bisa menyimpulkan karena memang faktanya klien kami sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang ketiga yang perlu kita sampaikan mengenai tuntutan jaksa itu mengenai kekurangan pembayaran makan minum sopir yang kurang lebih totalnya 330 sekian juta. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan itu dilakukan secara sewaktu-waktu oleh BPK. Jadi dokumennya sebenarnya semua jelas. Sejak awal tadinya
bis-bis dan sopir itu harusnya datangnya tanggal 12, tetapi karena ada arahan dari Kementerian Perhubungan RI, Dirjen, bahwa supir-supir dan bus itu harus tiba lebih awal supaya mereka bisa test drive, menguasai fisik lokasi, jalan dan sebagainya, sehingga datangnya jadi tanggal 1 September. Nah, adanya kelebihan hari itu yang membuat jumlah daripada distribusi makanan kepada supir ini jadi melebihi daripada jumlah DPA yang ada. DPA yang ada itu kan sebesar 2,1 miliar ya. Sementara tagihan daripada rumah makan itu menjadi 2,3 miliar. Kemudian juga selain karena jumlah hari kedatangan supir yang lebih awal, sejak tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Oktober itu harusnya sebenarnya sudah ditanggung oleh bidang konsumsi di PB PON. Tapi waktu itu bidang konsumsi belum siap, belum ada anggaran, sehingga bidang transportasi tetap melanjutkan distribusi itu. Itulah sehingga terjadi kekurangan pembayaran sekitar 330 sekian juta untuk 2 rumah makan itu. Tetapi faktanya 330 sekian juta itu adalah nilai yang belum dikeluarkan dari kas bidang transportasi. Artinya belum ada memang pembayaran yang dilakukan terhadap dana 300 itu. Sehingga menurut kami itu tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Lah faktanya belum ada uang yang dikeluarkan untuk itu. Dan fakta persidangan juga, saksi Elvira, saksi Bendahara, dan saksi semuanya mengatakan bahwa memang instruksi daripada koordinator bidang transportasi terhadap mereka itu jelas. Tidak boleh dilakukan pembayaran di luar daripada DPA yang ada. DPA yang ada faktanya memang hanya 2,1, sementara tagihannya 2,3. Itulah makanya ada kekurangan pembayaran 330 sekian juta itu. Jadi kalau dibilang itu sebagai sebuah kerugian negara, menurut kami itu bukan kerugian negara. Hutang iya menjadi hutang yang harus dibayar kepada vendor. Tetapi faktanya sekali lagi, vendor perwakilan dari 2 rumah makan ini waktu di persidangan dihadirkan. Waktu di persidangan dia menjelaskan bahwa dia sudah ikhlas terhadap 330 sekian juta ini. Dia juga sebenarnya tidak mau menagih lagi, dia bilang. Kalau memang tidak ada DPA, dan kalau dikeluarkan itu jadi masalah, ya saya juga tidak mau. Itu menurut dia di persidangan. Artinya dia sudah ikhlas, tidak akan menagih lagi. Lalu apakah 330 nilai itu masih tetap dijadikan kerugian negara? Menurut kami secara hukum itu bukan kerugian negara. Karena faktanya tidak ada uang negara yang dikeluarkan untuk membayar itu. Dan juga vendor sudah mengikhlaskan, tidak ada mau menagih lagi. Kira-kira itu inti daripada pledoi yang kami sampaikan untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.